우리가 이제는 아시아로 진출해서 경기해야 되기 때문에 좀 더 빠른 경기를 해야 될 것 같다는 생각을 해요. 이제는 아시아로 뻗어나가면 우리보다 신체적인 조건이 훨씬 좋기 때문에 그런 부분에 있어서 Memulai perjalanan Piala Asia U20 dengan awal yang buruk, Coach Indra Syafri makin menjadi bulan-bulanan fans Garuda usai dilibas Iran U20 dengan skor 3-0. Ya, atas hasil ini Timnas Indonesia U20 langsung berada di dasar klasemen dengan 0 poin dan kian diragukan buat menyabet tempat di ajang bergengsi dunia level U20. Sebenarnya Indra Syafri mengaku pernah menghadapi Iran tepatnya pada tahun 2018 silam. Namun kini tim asuhan Hossein Abdi menjadi tim yang wajib diperhitungkan dengan kualitasnya yang memang lebih unggul jika dibandingkan dengan skuad Garuda Nusantara di era ini. Usai kekalahan kemarin pun, Coach Indra Syafri membuat beberapa alibi yang mana disebutnya Timnas Indonesia kalah dari bola-bola atas dan duel 1 lawan 1. Baginya, tim lawan bermain dengan bagus, baik secara tim maupun individu. Sejatinya, menurut Coach Indra pun, skuad besutannya memiliki kecepatan yang apik untuk menghancurkan taktikal dari Iran. Namun, kesulitan para pemainnya dalam menciptakan peluang untuk mencetak gol menjadi masalah utama di laga kemarin. Ya, tapi meski demikian, Coach Indra tetap mengapresiasi pemainnya yang mampu mengikuti arahannya, di mana dengan berbagai alasan yang ia ungkap, pelatih asal Sumbar itu mengaku bakal melakukan evaluasi besar-besaran buat timnya dan bersiap untuk menghadapi laga selanjutnya. Nah, di laga selanjutnya pun tak akan mudah bagi Garuda Nusantara, sebab tim besutan Indra Syafri akan menantang Uzbekistan yang sebelumnya mencatatkan kemenangan atas Yaman. Ya, terdapatnya Timnas Indonesia U20 di dasar klasemen grup C Piala Asia U20 membuat netizen langsung meluapkan kekecewaan di media sosial. Indra Syafri menjadi nama yang paling disalahkan atas kekalahan skuad Garuda Nusantara, dan para fans Garuda begitu kecewa dengan racikan Indra Syafri hingga meminta PSSI segera melakukan evaluasi atau bahkan memecat sang pelatih dari kursi kepelatihan. Memang, hal ini tak lepas dari segala prediksi komposisi pemain dan juga kematangan tim yang disebut sangat tidak support dengan ajang bergengsi kelas Asia ini. Terlebih sebelum ini, Indonesia U20 harus menelan 2 kekalahan di laga uji coba dari total 3 pertandingan bertajuk U20 Challenge Series. Netizen benar-benar geram dan juga muak, meminta PSSI bertindak tegas dan cepat menilik rentetan hasil buruk Garuda Nusantara dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu fans bahkan meminta diadakan seleksi pemain yang lebih berkualitas serta tim pelatih yang lebih kredibel. Yap, gelombang negatif yang diciptakan oleh tim besutan Indra Syafri menjadikan nama Sintayong kembali disebut-sebut setelah Timnas Indonesia U20 kalah dari Iran di laga kemarin. Para penggemar menilai kalau untuk para pemain lokal seperti para punggawa U20 lebih cocok dengan gaya main defensif dan fast counter ala Sintayong daripada gaya main possession yang diterapkan Indra Syafri. Bagi mereka, jika pemain U20 mengandalkan speed, agility, atau one to pass, para punggawa muda akan lebih stabil jika bertemu dengan lawan dengan fisik yang lebih kuat atau lawan dengan high pressing. Nah, melihat besarnya desakan supporter yang meminta Coach Indra out ini, nama beberapa pelatih pun disebut lebih cocok untuk menukangi Timnas Indonesia U20 di era sekarang. Dimulai dari nama Kurniawan Dwi Yulianto yang menjadi salah satu nama yang dinilai cocok untuk menggantikan posisi Indra Syafri di Timnas Indonesia U20. Saat ini dia pun berada di jajaran pelatih skuad Garuda Nusantara asuhan Indra Syafri sehingga tak akan sulit untuk beradaptasi. Pelatih yang ketika bermain dijuluki si kurus ini pun punya pengalaman melatih di Eropa bersama Como 1907. Hal ini bisa menjadi nilai plus bagi Kurniawan Dwi Yulianto ketika mendapatkan kesempatan melatih Welber Jardim dan kawan-kawan. Nah, nama kedua adalah Nova Arianto yang menjadi salah satu pelatih muda yang diharapkan bisa menukangi Timnas Indonesia senior di masa depan. Saat ini Nova Arianto masih sibuk dengan Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga pada ajang Piala Asia U17 2025. Jika mampu membawa Garuda Asia lolos ke Piala Asia U17, hal ini tuh bisa menjadi nilai plus bagi Nova Arianto.
Selain itu pun, dia juga cukup lama menjadi tangan kanan dari Sintayong di Timnas Indonesia Senior sehingga bisa menerapkan ilmunya. Tak hanya nama pelatih lokal, pelatih asal Belanda Peter Visser yang baru saja dipecat dari Borneo FC bisa dipertimbangkan untuk mengarsiteki Timnas Indonesia U20. Namanya pun sempat digadang-gadang menjadi pelatih Timnas Indonesia Senior usai berhasil membawa Borneo FC ke papan atas di musim lalu. Selain itu, pelatih asal Belanda ini juga dikenal sebagai pelatih yang senang memainkan pemain-pemain muda. Ya, munculnya nama-nama ini benar-benar mengancam posisi dari Indra Syafri yang terus-terusan menoreh hasil buruk dalam beberapa waktu terakhir. Meski telah melakukan persiapan secara panjang dan di beberapa tempat dengan tim U20, namun belum ada hasil maksimal dalam beberapa waktu ini. Jika melihat ini, memang Coach Indra Syafri seakan blunder sendiri. Padahal sebelumnya Sintayong sudah mengingatkan Timnas Indonesia U20 lewat gelaran Piala Asia U20 2023. Kala itu, Sintayong yang pernah mengasuh Garuda Nusantara pada 2 tahun lalu tidak mampu menembus babak perempat final, sesuatu yang begitu diupayakan Indra Syafri sekarang ini. Meski jabatan kepelatihan di tim U20 diberikan kepada Indra Syafri sejak tahun 2024 lalu, Sintayong mengamati Timnas Indonesia U20 saat berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tepatnya saat Garuda Nusantara tampil menghadapi Yaman di Stadion Madia Jakarta yang berakhir imbang 1-1 pada 29 September 2024. SBY menyampaikan pendapatnya mengenai penampilan tim asuhan Indra Syafri dan menyadari bahwa lini pertahanan mereka memerlukan pemain keturunan baru. Menurut Sintayong, para pemain keturunan yang bertubuh lebih tinggi akan baik dalam menangani duel-duel udara, terlebih dengan lawan yang fisiknya lebih baik daripada para pemain Garuda. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan, karena kalau kita lolos ke Piala Asia, maka pastinya dibutuhkan pemain-pemain yang postur tubuhnya lebih tinggi dan baik karena dibutuhkan pemain-pemain dengan power yang bagus. Memang tadinya 2 nama pemain keturunan Denmark dan tim Gaipens diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U20 di gelaran Piala Asia U20. Namun proses naturalisasinya tertunda hingga baru disumpah sebagai WNI pada 8 Februari lalu. Karena itu Mark dan Gaipens pun tak bisa untuk membela Timnas U20 di gelaran bergengsi Asia itu karena sudah terlalu telat. Namun saran dari Sintayong terbukti di laga kontra Iran kemarin, di mana Indonesia harus dibantai di partai perdana. Ya, tapi meski terseok-seok di laga pertama kemarin, peluang skuad Garuda Nusantara buat lolos ke Piala Asia U20 2025 masih terbuka, di mana setidaknya ada 2 syarat yang mesti dipenuhi agar skuad asuhan Indra Syafri lolos ke babak selanjutnya. Yang pertama jelas Timnas Indonesia U20 wajib menang atas Uzbekistan U20 di matchday kedua dan Yaman U20 di laga pamungkas. Masih sulit untuk menyapu bersih 2 kemenangan tersebut, apapun bisa terjadi di dalam sepak bola. Ya, Garuda Nusantara bisa mengambil inspirasi dari kesuksesan Timnas Indonesia U23 pada gelaran Piala Asia U23 2024 lalu. Setelah kalah dari Qatar U23 di laga pertama grup A, skuad Garuda Muda lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah menang atas Australia U23 dan Yordania U23 di 2 pertandingan selanjutnya. Nah, syarat lainnya adalah harapannya Timnas Iran U20 dominan di 2 laga sisa nanti. Setidaknya Iran U20 diharapkan mengemas minimal 4 angka dari 2 laga sisa, sebab jika Timnas Iran U20 minimal imbang lawan Uzbekistan U20 dan menang atas Yaman U20, plus Timnas Indonesia U20 menang atas Uzbekistan dan Yaman, Garuda Nusantara dipastikan bisa lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Sekarang satu harapannya skuad Garuda Nusantara dapat bangkit di 2 laga sisa nanti, dan dukungan wajib diberikan kepada Doni Tripamungkas dan kawan-kawan untuk mengarungi 2 laga sisa grup C Piala Asia U20.